Selamat pagi kepada pemirsa Guris Sadan TV. Guris Sadan TV pada kesempatan ini kembali hadir membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Guris Sadan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita membahas tentang tanggapan dan respon publik terkait dengan revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang telah disahkan oleh DPR RI tanggal 20 Maret 2025 yang lalu, dan sampai dengan saat ini telah menimbulkan penolakan, demonstrasi, dan juga mosi tidak percaya kepada pemerintah yang dilakukan oleh berbagai macam elemen masyarakat sipil di hampir semua kota provinsi di Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama terkait dengan hasil kajian saya dan juga berdasarkan pendapat dari para ahli yang diberitakan oleh berbagai media, mengapa respon publik melakukan penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI ini. Yang pertama, publik melihat bahwa pemerintahan Prabowo dianggap tidak menghormati supremasi sipil atas militer. Supremasi sipil sendiri adalah kontrol sipil terhadap militer sebagai agenda reformasi pemerintahan tahun 1998, yaitu memperkuat kontrol sipil atas militer dengan mendorong TNI kembali ke barak untuk menjadi TNI yang profesional dalam bidang pertahanan dan keamanan, sekaligus mengembalikan TNI sebagai kekuatan tempur. Hal ini berdasarkan pengalaman dari fungsi ABRI di masa lalu, di mana TNI menjadi kekuatan politik dan mengambil bagian dalam lembaga sipil dan politik, seperti menjadi kepala daerah, menjadi gubernur, menjadi bupati, dan juga menjadi wali kota ya. Dan di masa Orde Baru, lebih dari 3/4 kepala daerah itu berasal dari angkatan bersenjata. Dan angkatan bersenjata ini sama dengan Golkar dan birokrasi itu menjadi kekuatan politik yang menopang kekuasaan Orde Baru ya. Nah, ABRI yang menjadi kekuatan penopang kekuasaan harusnya menopang negara ya, bukan menopang kekuasaan ya, sebagaimana ditunjukkan oleh dijadikannya ABRI sebagai kekuatan politik Soeharto, yang dimana Soeharto kerap menggunakan ABRI untuk menciptakan kepatuhan dan ketundukan kepada masyarakat ya, tentu saja dengan cara-cara kekerasan, cara-cara represi, cara-cara koersi yang dilakukan oleh ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang sejak 98 itu kemudian ditransformasikan menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, yang kedua, saya melihat bahwa proses revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara birokratik teknokratik, di mana birokratik teknokratik ini tidak melibatkan partisipasi publik yang lebih luas ya, terutama terkait dengan bagaimana kepentingan publik yang mengharapkan agar TNI menjadi TNI yang lebih profesional ya di bidang pertahanan dan keamanan, dengan menjadikan TNI sebagai kekuatan tempur yang menguasai teknologi modern ya, bukan kekuatan politik yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik, misalnya untuk memenangkan pemilu atau untuk mempertahankan kekuasaan dari mereka yang ada di dalam tampuk kekuasaan, misalnya untuk mendukung presiden ya.
Dan yang ketiga, masyarakat tentu saja masih trauma dengan politik ABRI di masa lalu, baik di parlemen, di pemerintahan, maupun di masyarakat yang menggunakan kekerasan untuk menciptakan kepatuhan terhadap pemerintah ya. Teman-teman mungkin ingat apa yang disebut dengan istilah depolitisasi, deideologisasi, termasuk juga adalah Petrus ya, penembak misterius ya, yang pada waktu itu sangat dominan dimainkan atau diperankan oleh militer ya, oleh ABRI ya. Dan ABRI ya sekali lagi itu menjadi salah satu kekuatan penopang Orde Baru ya. Pada waktu itu ABRI, birokrasi Golkar itu adalah tiga kekuatan dominan yang menopang Orde Baru ya. Karena itu tentu saja tidak heran kalau ada penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang tidak menghendaki TNI meninggalkan barak untuk mengisi jabatan sipil dan politik ya. Kita lihat misalnya bagaimana Profesor Jimli itu mengatakan bahwa penolakan masyarakat terhadap revisi undang-undang TNI yang membanjir di seluruh provinsi di Indonesia itu disebabkan karena pemerintahan Prabowo sendiri yang mengolok-olok kaum intelektual dengan bahasa yang sarkastis ya, dengan kata ndasmu yang mencerminkan pengaruh ideologi militer yang sangat kuat ya dalam melakukan represi, melakukan koersi kepada masyarakat ya, walaupun bentuk represi dan koersinya itu hanya dengan kata-kata, tetapi itu memiliki pengaruh dan implikasi yang kuat sekali dalam cara berpikir dan juga cara bertindak masyarakat sipil ya. Mereka merasa bahwa kata ndasmu itu mencerminkan bahwa Prabowo menjadi kekuatan yang sangat dominan, kekuatan penentu, kekuatan yang tidak bisa dikontrol ya di dalam menjalankan pemerintahan, sehingga Prabowo dianggap menjalankan pemerintahan dengan sesuka hati. Dan jika ada orang yang melakukan kritik, itu dibilang dengan kata-kata yang kasar ya, ndasmu ya. Dan tentu saja seorang pemimpin tidak boleh mengucapkan kata-kata yang sangat kasar ya, sekalipun itu dengan kaum intelektual ya, apalagi dengan masyarakat kecil, kaum minoritas yang selalu mengalami penderitaan, ditekan, direpresi, dan juga mengalami kesulitan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari ya. Demikian pemirsa Gorisaden TV. Jika Anda suka dengan video-video yang disampaikan oleh Gorisaden TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Katakan kepada teman Anda untuk menonton Gorisaden TV. Gorisaden TV mencerdaskan Indonesia. Terima kasih.